Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Ilma Hidayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Badung, Bali. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan ketiga, restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif bertujuan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang berasal dari diri murid atau internal, sehingga dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi dalam diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar dapat memunculkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer, karena pada posisi ini guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsik. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan untuk mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Jupiter Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari filosofi KHD, bahwa seorang guru harus memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya murid sesuai dengan kodratnya. Guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dengan mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis. Sehingga guru perlu menggunakan prakarsa perubahan melalui bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Jika tahapan bagja diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang menciptakan lingkungan aman dan nyaman sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan juga dapat terwujud. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dari budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya yaitu terkait motivasi perilaku berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya mengalami perubahan pola pikir terkait posisi kontrol guru. Selama ini, saya masih memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau. Padahal, dengan menerapkan diri sebagai manajer dan dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru dapat menumbuhkan karakter murid untuk membentuk identitas positif dan bertanggung jawab. Saya dan murid-murid menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas bersama dan hasil keyakinan kelas tersebut kami tempel di dinding kelas. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya merasa sangat termotivasi dalam menerapkan hal tersebut dan berusaha untuk menerapkan terus budaya positif di sekolah. Hal baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan keyakinan yang mereka percayai. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang awalnya sebagai penghukum dan penonton menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai seorang guru, sebagai penghukum dan penonton. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena harus memberikan konsekuensi bagi anak yang melakukan kesalahan. Setelah saya memposisikan diri sebagai manajer, saya menyadari pentingnya komunitas efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid berdasarkan motivasi internalnya. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memberikan pernyataan setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, akan tetapi juga diterapkan di rumah dan di masyarakat. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.